Nurita Syifa, aku dari kelas PBS 6C dengan NIM 2214262. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen aset dan liability perbankan syariah. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis 1C dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen aset, manajemen liability, serta manajemen aset dan liability. Jawabannya adalah yang pertama itu manajemen aset. Manajemen aset adalah proses sistematis dalam mengelola aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu untuk memaksimalkan nilai dan manfaatnya. Aset bisa berupa seperti aset fisik, seperti properti, mesin, kendaraan, maupun aset keuangan seperti saham, obligasi, deposito. Tujuannya adalah memastikan aset digunakan secara efisien, dipelihara dengan baik, dan memberikan keuntungan optimal. Yang kedua ada manajemen liabilitas. Manajemen liabilitas adalah proses pengelolaan kewajiban atau utang suatu organisasi agar dapat dipenuhi dengan tepat waktu dan dengan biaya yang efisien. Ini mencakup perencanaan pembayaran utang, pengelolaan bunga, serta strategi pendanaan. Dan yang ketiga adalah manajemen aset dan liabilitas. Manajemen aset dan liabilitas adalah strategi terpadu yang digunakan terutama oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi untuk menyeimbangkan antara aset atau apa yang dimiliki dan liabilitas atau apa yang menjadi kewajiban guna mengelola risiko seperti risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penentuan pricing suatu produk bank syariah. Penentuan pricing atau penetapan harga produk pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Beberapa faktor mempengaruhi pricing produk bank syariah antara lain yaitu yang pertama yaitu jenis akad yang digunakan. Setiap akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah memiliki karakteristik risiko, keuntungan, dan struktur biaya yang berbeda-beda. Yang kedua ada biaya dana atau cost of fund. Biaya yang dikeluarkan bank untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga atau nasabah penabung atau investor. Semakin tinggi cost of fund, maka margin atau nisbah yang ditetapkan juga cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, biaya operasional, termasuk biaya pegawai, infrastruktur, teknologi, dan lain-lainnya. Semakin besar biaya operasional, semakin tinggi pula pricing yang ditetapkan agar menutupi biaya tersebut. Selanjutnya yang keempat, risiko pembiayaan. Bank akan menilai risiko gagal bayar atau risiko bisnis dari nasabah. Semakin tinggi risiko, maka margin atau nisbah yang ditawarkan bisa lebih tinggi untuk mengkompensasi potensi kerugian. Yang kelima, kondisi pasar dan persaingan. Pricing juga disesuaikan dengan kondisi pasar, termasuk harga yang ditawarkan oleh bank syariah lain maupun bank konvensional. Tujuannya agar produk tetap kompetitif dan menarik bagi nasabah. Yang keenam, kebijakan regulator dan prinsip syariah. Bank harus memperhatikan kebijakan dari otoritas seperti OJK dan DSN MUI, termasuk batasan margin atau nisbah agar tidak melanggar prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba. Dan yang ketujuh, proyeksi keuntungan nasabah, khusus akad bagi hasil. Untuk produk berbasis bagi hasil, bank harus menganalisis potensi keuntungan usaha nasabah. Semakin tinggi proyeksi keuntungan, semakin menarik bagi bank untuk menetapkan porsi nisbah tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.